Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dalam renungan pagi saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 19 dan 20 dengan judul perikop Yesus dan Beelzebul. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah seperti kerajaan manusia atau kerajaan dalam arti politis. Kerajaan Allah juga tidak hanya berbicara tentang suatu tempat yang hanya bisa dijumpai di masa mendatang. Tetapi kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu nyata dan sudah datang seiring dengan pelayanan yang dilakukannya. Kerajaan Allah itu adalah praktik cinta kasih, dan tanda-tanda kerajaan Allah itu bukanlah konflik berdarah antar manusia, tetapi konfrontasi atau perlawanan terhadap kerajaan iblis. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus pada masa pelayanannya di bumi. Yesus seringkali harus berhadapan dengan kuasa iblis. Ia digoda dan dicoba oleh iblis, namun ia menang atas pencobaan itu. Ketika ia mengajar di rumah ibadat, ia menghardik dan mengusir keluar roh jahat yang merasuk dalam tubuh seseorang. Ia mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seorang yang ada di Gerasa. Dan dalam nas pada hari ini, Yesus mengusir setan yang membuat seorang menjadi bisu. Yang mengherankan saudara, meskipun melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, para ahli Taurat tetap mengeraskan hati dan menolak untuk percaya. Mereka bahkan mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Karena itu, Yesus memberikan jawaban yang sengit kepada mereka. Bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Itu bisa kita baca dalam Injil Markus pasal 3 ayat 23. Dan dengan tegas Yesus katakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan sesungguhnya pada saat itu kerajaan Allah sudah datang. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk membuka hati dan kehidupan kita bagi kerajaan Allah, yakni hadirnya Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk mengasihi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita didorong untuk menghadirkan damai sejahtera, persaudaraan, kerukunan, yang adalah tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah. Kebencian, fitnah, perpecahan, permusuhan bukanlah tanda kerajaan Allah, tapi tanda kerajaan iblis. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, kita pun harus melakukan perlawanan sengit terhadap kerajaan iblis. Sebagaimana tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk selalu yakin dan percaya akan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang teramat besar melebihi apapun juga, termasuk kuasa iblis. Maka percayalah dan andalkanlah Tuhan Yesus saja dalam segala hal. Jangan sampai kita meragukan, bahkan tidak percaya pada kuasa Tuhan dan lebih memilih percaya pada kekuatan magis misalnya. Karena jika demikian, sama saja kita melakukan penolakan terhadap kuasa Roh Allah, yang berarti pula kita menolak keselamatan. Sebaliknya,
Ketika kita yakin dan percaya penuh pada kuasa Allah dalam Roh Kudus-Nya, kerajaan Allah akan nyata dan kita mendapat bagian di dalamnya, yaitu suasana surgawi seperti sukacita dan damai sejahtera sejak di dunia ini, juga kelak di surga baka dalam kehidupan yang kekal. Kiranya kita terberkati melalui firman Tuhan hari ini, dan Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.